Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke penjelasan. Kemarin udah saya artikan di halaman 48 ya. Kita bahas tentang sifat kudroh. Kudroh itu artinya kuasa. Kita masuk ke pembahasan sifat kudroh. Kudroh itu artinya kuasa. Dan apa yang dimaksud kudroh kemarin atau didefinisikan yaitu sifatun tu'athiru fil mumkin al-wujud awil adam. Jadi kudroh itu adalah sifat yang memberikan dampak kepada objek yang mungkin, entah dampak itu berupa wujud atau makdumnya. Ini penjelasan yang paling mungkin diambil ya. Jadi kalau kita buat skema, kudroh ini dia berpengaruh kepada sesuatu yang mungkin. Berpengaruhnya dalam bentuk apa? Baik sesuatu yang mungkin tadi itu dia bisa wujud. Nah, artinya ada, atau dia bisa makdum. Wujud awil adam, atau dia bisa adam. Adam artinya tiada ya. Wujud artinya ada atau tercipta. Secara gampang itu ya. Jadi definisi kudroh adalah sifat yang memberikan efek atau pengaruh terhadap sesuatu yang mungkin, baik wujud berupa wujud atau adam ketiadaannya. Itu yang disebut sebagai kudroh. Begitu. Jadi kudroh ini adalah sifat af'al Allah yang paling umum. Af'al itu artinya penciptaan ya. Karena muasal seluruh sifat af'al ya kudroh sebenarnya. Misalnya Allah itu dikenal sebagai Ar-Razzaq yang memberi rizki. Ya itu kan kudroh juga sebenarnya. Pemberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengasihi, itu semuanya kudroh itu. Maha mengazab, maha memberi pahala misalnya, semuanya itu kudroh. Jadi kudroh itu atau mampu atau kuasa adalah sifat yang paling umum, sifat af'alnya Allah yang paling umum. Sementara nama-nama yang lain itu disandarkan pada makhluknya. Maksudnya seperti kita dapat rezeki, lalu Allah dikenal sebagai Ar-Razzaq. Nah, itu kan karena kita mendapat rezeki. Kalau doa kita dikabulkan, maka Allah disebut Al-Mujib, yang maha mengabulkan doa. Nah, itu kan sebenarnya kalau dari sisi Allah semuanya sama. Apa bedanya antara mematikan atau menghidupkan makhluk? Sama saja. Apa bedanya memberi nikmat atau mengazab bagi Allah Ta'ala? Sama saja. Artinya sama-sama karena Allah kuasa. Karena kita ditimpa oleh sesuatu yang buruk, maka kita mengatakan kita ditimpa musibah. Karena kita mendapat hal baik, lalu kita menganggap kita mendapat kenikmatan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi penamaan itu dikenal sebagai al-wasfu. Al-wasfu itu adalah penyifatan yang diberikan oleh subjek kepada objek tertentu. Itu namanya al-wasfu. Penyifatan, bukan sifat itu, tapi al-wasfu. Udin katakanlah punya sifat pintar misalnya. Lalu saya menganggap Udin bodoh. Nah, pernyataan saya itu disebut al-wasfu. Itu tidak akan mempengaruhi sifatnya Udin, karena sifat itu yang melekat pada zat. Sementara al-wasfu adalah kualitas yang diberikan oleh kita, oleh manusia atau siapapun kepada satu objek tertentu. Itu namanya al-wasfu. Makanya sifat dengan al-wasfu itu tidak sama. Ya. Kalau sifat itu yang melekat pada zat. Sifat itu yang melekat pada zat ya. Dia yang senantiasa ada pada zat. Tapi kalau al-wasfu artinya penyifatan. Nah, ini yang diberikan oleh sesuatu. Penyifatan yang diberikan oleh sesuatu.
oleh suatu subjek. Kalau sifat itu apa? Yang ada pada zat atau yang melekat pada zat. Begitu. Kalau al-wasfu adalah penyifatan yang diberikan oleh suatu subjek. Begitu. Ishak jangan terlalu nunduk, Ishak. Bahaya. Banyak setannya kalau terlalu nunduk. Jadi pada dasarnya semuanya itu dari kudrahnya Allah Ta'ala. Sementara kita bisa menyebut Allah itu sebagai al-mumit ketika ada yang dimatikan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa menyebut al-muhyi ketika Allah menghidupkan satu makhluk. Nah, dan lain sebagainya. Itu semua adalah al-wasfu. Kalau dari kita. Kalau Allah sendiri yang mengakuinya bahwa saya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kata Allah Ta'ala. Itu namanya bukan lagi bukan lagi al-wasfu yang kita kenal, melainkan itu sesuatu yang tauqifi. Ya, tauqifi. Tauqifi itu berarti mengacu kepada apa-apa yang al-waridah fil Quran ataupun hadis. Sesuatu yang ada pada Al-Quran dan hadis. Boleh berupa asma, boleh berupa sifat ataupun af'al, sama. Yang penting pendasarannya ada. Karena di dalam Al-Quran itu Asmaul Husna tidak hanya 99. Ada Asmaul Husna itu yang mengacu kepada dua kata yang berbeda. Ghafirud dzunub misalnya. Itu disebut dalam Al-Quran tapi enggak disebut di dalam Asmaul Husna di kulitnya Al-Quran itu yang ada 99. Karena 99 itu diambil dari hadis ya. Sementara redaksi yang lain masih ada. Oke, kita masuk ke masalah kudroh lagi. Kudroh itu adalah sifat yang memberikan pengaruh kepada al-mumkin, sesuatu yang mungkin. Dengan demikian kesimpulannya apa? Kalau kudroh itu hanya memberi pengaruh atau dampak kepada objek yang mungkin. Artinya kudroh tidak memberikan efek kepada hal yang wajib ataupun mustahil. Ini perlu diperhatikan ini. Artinya sifat kudroh tidak memberikan pengaruh kepada sesuatu yang mustahil ataupun yang wajib. Di antara yang mustahil itu apa? Seperti sifat-sifat mustahilnya Allah. Jadi kudroh atau Allah karena kuasa nggak bisa menghilangkan wujudnya. Lalu menciptakan al-adam. Al-adam kan sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Karena Allah itu punya kuasa, apakah mungkin Allah menciptakan fana bagi dirinya sendiri? Juga tidak. Apakah Allah bisa menciptakan hudus, sifat kebaruannya? Itu tidak bisa. Jadi walaupun Allah Maha berkuasa, Allah tidak bisa menciptakan sifat-sifat mustahil yang ada pada dirinya. Begitu. Makanya bisakah Allah membuat batu yang sangat besar sampai dia tidak bisa mengangkatnya? Makna batu yang sangat besar dan Tuhan tidak bisa mengangkatnya itu kan mustahil bagi Allah Ta'ala. Itu sama halnya dengan bisakah kudroh Allah membuat kudrohnya itu tidak lagi kudroh, begitu? Jawabannya tidak, karena kudroh itu sudah ada dan pasti selalu ada. Nah, itu kalau contoh sifat mustahil. Ada juga contoh dari sifat wajib ya. Misalnya Allah itu wujud. Tidak bisa dengan kuasa, dengan kudrohnya Allah Ta'ala, dengan maha kuasanya Allah, kemudian Allah menciptakan wujudnya sendiri. Itu nggak bisa. Toh Allah itu sudah ada, ngapain diciptakan? Nah begitu. Allah tidak menciptakan kidamnya sendiri. Allah tidak menciptakan sifat-sifat wajib baginya sendiri. Itu nggak ada yang diciptakan oleh kudroh. Kenapa? Karena kudroh ini hanya berelasi atau berpengaruh kepada sesuatu yang mungkin atau jais dalam bahasa hukum akal ya. Sesuatu yang bersifat mungkinul wujud, dia mungkin ada, atau yang dikenal sebagai jais. Itu sifat kudroh ya. Jadi sifat kudroh tidak berelasi atau berta'alluq
istilahnya, dengan sesuatu yang mustahil ataupun sesuatu yang wajib menurut akal. Begitu. Makanya tidak perlu mempertanyakan mendalilkan kekuasaan Tuhan karena Allah itu maha kuasa misalnya, lalu Allah bisa nggak dia meniadakan dirinya sendiri? Kalau dia tidak bisa meniadakan dirinya sendiri, otomatis dia tidak kuasa, begitu. Jawabannya tidak. Karena ketiadaan relasi terhadap sesuatu itu tidak menunjukkan bahwa sifat itu tiada. Kudroh ini hanya punya relasi pada sesuatu yang mungkin, dan kudroh tidak punya relasi, tidak punya relasi terhadap sesuatu yang wajib ataupun mustahil atau muhal. Nah, sesuatu yang tidak memiliki relasi itu tidak membuat sifat itu hilang. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Contoh yang simpel adalah mata, dia bisa melihat warna. Mata tidak bisa melihat suara. Maka kalau seumpama mata kita tidak berelasi dengan suara. Seandainya mata kita tidak melihat suara, apakah dia bisa disebut buta? Udin? Tidak, ya karena memang relasinya bukan pada suara. Kalau mata ini bisa melihat warna, kemudian dia nggak bisa melihat warna malah, maka dianggap matanya bermasalah memang. Karena relasinya memang warna, kok malah nggak kelihatan? Nah itu kan problem. Tapi sesuatu yang tidak ada hubungannya atau tidak berelasi dengan mata tadi, bukan berarti kemudian mata itu dianggap buta. Makanya kayak meja ini, apakah meja ini punya penglihatan? Tidak. Maka ketika meja ini tidak bisa melihat orang, jangan katakan meja ini buta. Yang bisa dikatakan buta adalah mereka yang punya indera penglihatan tapi kemudian tidak bisa mengakses atau tidak bisa memfungsikannya. Itu disebut buta. Tapi kalau kayak meja yang memang pada dasarnya dia tidak bisa melihat apapun, maka dia tidak punya indera penglihatan, maka dia tidak bisa kemudian kita sebut buta. Jadi penting ya memahami satu sifat dengan relasinya. Sehingga kalau sifat kudroh tidak bisa menciptakan hal-hal yang wajib sebagaimana sifat wajib bagi Allah, atau tidak bisa menciptakan sifat muhal, itu tidak dianggap kudrohnya Allah itu hilang. Lalu kemudian dianggap berarti Allah punya sifat ajiz atau lemah. Itu yang dimaksud dengan sifat kudroh berikut relasinya. Oke, sampai di sini bisa dipahami Udin? Saya mau jelaskan bentuk relasi yang berbeda lagi. Jadi ini masalah definisi aja bahwa kudroh itu dia punya dia adalah sifat yang memberikan pengaruh kepada sesuatu yang mungkin saja, bukan sesuatu yang mustahil ataupun wajib. Bukan sesuatu yang mustahil ataupun wajib. Oke. Kemudian kemarin kita udah ngartikan sampai di ta'alluq tanjizi dan suluhi itu ya. Sampai di ta'alluq suluhi sama tanjizi. Ya. Ini saya hapus dulu. Kalian kasih catatan ulang ya, karena ini cuma masalah definisi. Sekarang kita menjelaskan sifat kudroh dengan berikut relasi sifat kudroh kepada mungkin dengan ada namanya relasinya. Jadi tadi kan kita udah tahu bahwa kudroh itu punya relasi dengan sesuatu yang mungkin. Secara definisi begitu. Kudroh dia punya relasi dengan sesuatu yang mungkin. Nah sekarang kita bahas ini masalah ta'alluq atau relasinya ini. Jadi tanda panah ini artinya ta'alluq ya. Ta'alluq atau relasi. Kita akan membahas bentuk relasinya itu relasi apa, hubungannya itu gimana begitu. Nah kita gambar ulang bahwa kudroh memiliki relasi dengan sesuatu yang mungkin. Nah nama relasinya itu secara gampang dia dibagi menjadi dua ya.
Ada yang dikenal dengan ta'alluq suluhi. Jadi nama relasinya adalah satu. Ada ta'alluq suluhi. Ini istilah teknis, jadi kalian harus bisa menghafal kalau bisa. Ta'alluq suluhi qadim. Yang kedua, nama relasinya adalah ta'alluq tanjizi hadis. Jadi ada ta'alluq suluhi qadim, yang kedua adalah ta'alluq tanjizi hadis. Ini istilah teknis yang mau tidak mau ketika teman-teman belajar ilmu kalam, teman-teman bisa atau harus menghafalnya. Ini termasuk keyword atau kata kunci ya. Kata kunci untuk memahami ilmu tauhid dalam sifat qudrah. Alhamdulillahirabbil alamin. Secara gampang, ta'alluq suluhi qadim itu Anda boleh artikan seperti potensial. Ta'alluq suluhi qadim ini sama dengan potensial kalau bagi manusia ya. Kalau bagi manusia itu potensial, sementara ta'alluq tanjizi hadis adalah aktual. Nah, materi kita cuma dua ini aja dulu. Ta'alluq suluhi qadim sama tanjizi hadis. Jadi hubungan sifat kudrohnya Allah dengan sesuatu yang mungkin, satu dikenal sebagai hubungan ta'alluq suluhi qadim. Suluhi secara bahasa suluhi itu artinya pantas ya. Maksudnya Allah itu sudah punya kemampuan, kelayakan sejak dulu untuk menciptakan. Sejak kapan? Ya karena Allah qadim, maka kemampuannya juga ada sejak itu. Itu namanya ta'alluq suluhi qadim. Jadi sejak Allah wujud, Allah itu sudah bisa mau ngapain aja terhadap sesuatu yang mungkin. Begitu. Tapi kalau tanjizi artinya sesuatu yang terjadi ya. Kalau sesuatu yang tanjizi ini atau ta'alluq tanjizi, dia bicara masalah aktualitas. Begitu. Aktualitas dari sifat kudroh. Artinya Allah mulai menciptakan, kan nggak sama antara yang satu di sini dengan yang lain. Udin misalnya, dia kelahiran tahun 80. Nah, itu nggak sama dengan Ishak ya. Sama Ishak? Enggak. Agak diangkat kepalanya, bahaya, banyak setan. Nah kan udah banyak digerogoti setan nontonnya. Nah, itu udah bahaya itu. Jadi kalau ta'alluq suluhi qadim maknanya Allah itu atau kuasa Allah sejak Allah itu ada sudah bisa untuk menciptakan makhluk. Sudah bisa ya, tapi belum mengaktualkannya. Kalau masalah aktualnya terserah Allah Ta'ala kapan. Jadi kalau ditanya, mungkin nggak Udin ini diciptakan oleh Allah 100 tahun yang lalu? Mungkin nggak, sampean bukan diciptakan sekarang ini, tapi 100 tahun yang lalu. Mungkin saja. Bisa nggak Allah melakukan itu? Bisa. Nah, istilah bisa, Allah bisa itu namanya suluhi. Jadi Allah itu sudah punya kemampuan itu. Bukan berarti kemudian nunggu waktu yang pas dulu atau nunggu cuaca, nunggu ini enggak. Allah enggak butuh syarat ya untuk menciptakan sesuatu. Makanya kalau ditanya, bisa enggak Tuhan itu menciptakan gunung yang semuanya terbuat dari emas? Jawabannya, nah itu ya, kebisaan itu disebut sebagai suluhi, dan itu sejak dulu. Nah kalau yang tanjizi maknanya adalah kudroh berta'alluq kepada atau berelasi kepada objek yang mungkin, namun dia sudah aktual.
menciptakan Udin pada saat ini. Makanya kategorinya adalah hadisun, baru, dianggap baru. Begitu. Ini ta'alluq tanjizi hadis. Makanya kalau Allah itu tidak membuat tanjizi hadis, bukan berarti ta'alluq suluhi kodimnya nggak ada ya. Tetap saja Allah itu menguasai hal-hal yang lain yang belum diciptakan atau setidaknya belum kita tahu bahwa itu ada. Contoh kayak tadi, ada sebuah gunung emas, kita nggak pernah melihat itu ada di dunia nyata, tapi bukan berarti Allah nggak kuasa, karena gunung emas masuk dalam kategori mungkin, dan dalam ta'alluq suluhi qadim dia sudah masuk di dalamnya. Ketika kita mempercayai bahwa Allah sangat mungkin untuk menciptakan gunung emas, tapi Allah nggak menciptakannya. Nah ingat, ketika Allah tidak menciptakannya, itu maknanya dia tidak masuk pada ta'alluq tanjizi hadis. Bukan berarti Allah tidak kuasa loh ya, jangan salah paham. Begitu. Nah makanya potensialitas, aktualitas itu tidak menunjukkan, ketika aktualitas itu tidak ada, tidak menunjukkan potensialitasnya juga nggak ada. Itu jadi kekuasaan Allah itu tidak bergantung kepada aktualitasnya dalam menciptakan sesuatu. Sampai sekarang Allah belum menciptakan kiamat. Nah itu bukan berarti potensi bahwa kiamat akan terjadi itu nggak ada. Nah begitu. Karena ketiadaan aktualitas itu tidak menunjukkan ketiadaan potensialitas. Begitu. Saya ingin kasih contoh, misalnya Allah Ta'ala itu punya sifat Al-Ghafur, yang maha pengampun misalnya, punya sifat Ghufron, memberikan ampunan. Pertanyaannya adalah, kalau kita makhluk nggak ada yang berdosa, apa yang harus diampuni oleh Allah Ta'ala, Udin? Nggak ada. Kalau begitu apakah hilang sifat Al-Ghafurnya Allah Ta'ala? Tidak. Nah jawabannya begitu. Kenapa? Karena masuk dalam kategori ta'alluq suluhi qadim. Jadi walaupun Allah tidak menciptakan apapun, bukan berarti Allah nggak kuasa ya. Nah ini pentingnya memahami ta'alluq suluhi qadim dan ta'alluq tanjizi hadis. Makanya ta'alluq suluhi qadim ini kalau kita analogikan, yang paling gampang itu misalnya kita terlahir ke dunia, kita sudah punya tangan sejak dulu. Sejak lahir kita sudah punya tangan. Nah itu namanya ta'alluq suluhi qadim. Bisakah tangan kita sejak bayi itu digunakan untuk memegang atau menyentuh sesuatu? Jawabannya bisa, tapi kita baru menggunakannya setelah katakanlah umur 5 tahun. Nah itu namanya ta'alluq tanjizi hadis, begitu. Karena baru digunakan ketika umurnya 5 tahun. Padahal sejak umur 1 hari dia sudah bisa menggunakannya kalau dia mau. Kira-kira seperti itu. Sama dengan kekuasaan Allah, kudrahnya Allah itu menciptakan apapun yang mungkin itu bisa saja. Mau menciptakan dunia hanya 1 hari bisa, nggak ada problem. Seandainya mau diciptakan dunia ini cuma setengah hari saja, habis itu langsung dilenyapkan, bisa saja. Nah, bergantung kehendak Allah Ta'ala. Makanya selama sesuatu itu mungkin, maka di sisi Allah sama ya. Nggak ada yang lebih berat ataupun lebih ringan bagi Allah Ta'ala selama kategorinya itu mungkin. Kalau kita kan masih ada, lebih enak mana, lebih gampang mana, misalnya menahan kantuk atau menahan lapar, Ishak? Hah? Lebih gampang? Lebih susah? Nah ini kalau makhluk lebih susah menahan kantuk daripada menahan lapar katanya. Ini kalau makhluk, jadi beda. Padahal sama-sama mungkin, bisa kita atasi kan? Ngantuk bisa diatasi nggak, Ishak? Bisa apa enggak? Bisa. Kalau lapar bisa diatasi? Bisa. Tapi yang satu ini sama-sama mungkin kan, karena sama-sama bisa. Tapi yang satu lebih berat daripada yang lain. Ini kalau makhluk, sama-sama mungkin, tapi nilainya nggak sama. Kalau bagi Allah tidak begitu, nggak ada bedanya menciptakan hasbi yang 1 orang seperti ini atau hasbi yang seperti 1000 orang misalnya, sama saja bagi Allah Ta'ala. Menciptakan hasbi yang seperti ini, yang bajunya tulisannya fight memang siap bertempur ya, tapi orangnya nggak siap malah.
Atau misalnya menciptakan hasbi, katakanlah punya tubuh yang sangat besar sekali, seperti Jalut misalnya, musuhnya Nabi Daud ya, kan besar katanya. Itu nggak ada bedanya. Kalau begitu apa Allah butuh nambah banyak makanan? Kalau Allah berkehendak nggak ada problem. Makanya mungkin itu di sisi Allah disebut mumkinul am. Ini istilah penyebutan ya. Kalau bagi Allah segala sesuatu yang mungkin itu sama. Ini dikenal sebagai mumkinun am. Kemungkinan yang universal. Gak ada bedanya. Tapi kalau untuk manusia kayak tadi itu menahan kantuk dengan menahan lapar lebih sulit menahan kantuk kata Ishak. Itu disebut mumkinun khos. Sebenarnya itu mungkin sama-sama bisa ditahan tapi sudah khos. Dia punya syarat tertentu. Begitu. Kalau ngantuk itu gimana biar ditahan? Wah, harus ngerokok sampai mati rokoknya itu. Dia dalam keadaan ngerokok kok bisa ngantuk, bisa tidur kan. Harusnya jangan bagian itunya yang disedot, bagian yang dibakar itu loh. Nah, kalau bagian yang dibakar yang disedot itu kayaknya aman, nggak ngantuk yakin. Apalagi nggak disedot dengan mulut ya, tapi dengan mata misalnya. Itu luar biasa itu. Nah, itu kalau makhluk itu sesuatu yang mungkin tapi disebut mungkinun khos. Makanya butuh banyak sekali piranti. Kita untuk kenyang aja banyak syaratnya. Harus makan objek yang real misalnya, objek yang konkret, bukan objek-objek yang abstrak misalnya makan ide, nggak akan kenyang itu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan kita saja itu yang berhubungan dengan kita sendiri itu problemnya banyak sekali. Nah, tapi kalau Allah Ta'ala tidak. Bagi Allah Ta'ala semuanya sama, tidak ada sesuatu yang lebih berat ataupun lebih ringan. Ingat, kenapa kok nggak ada sesuatu yang lebih berat atau ringan? Bukan pada objeknya, karena pada sifat Allah sebenarnya. Kuasa Allah itu tidak terbatas. Begitu, makanya semua objek sama. Kalau kuasa kita itu terbatas. Maka antara kita ngangkat beban 10 kilo dengan ngangkat beban 1 ton, lebih berat mana Ishak? 1 ton. Kenapa? Karena kekuatan Ishak itu terbatas. Begitu. Sehingga 1 ton lebih berat daripada 10 kilo. Kenapa? Kemampuannya. Coba saja Anda, misalnya kita semua ini saya yakin nggak bisa ngangkat beban 10 kilo. Ya kan? Nah sekarang kita bandingkan. Kalau orang yang mampu ngangkat beban 10 kilo, maka tidak ada bedanya antara mengangkat 1 on dengan 2 on. Itu kan sangat ringan sekali. Kok cuma segitu, ditiup juga bisa kan. Begitu Ishak ya. Kalau kelopak mata ini berapa beratnya Ishak? Berapa beratnya? Oh iya 2 kilo. Iya. Berarti kalau begini Ishak betul-betul. Iya, itu Ishak. Ini diantara kuasanya Allah Ta'ala ya. Kita kalau disuruh ngangkat sesuatu yang 5 kilo begini kan mungkin bisa kan langsung. Tapi hal yang kecil aja seperti kelopak mata kita mau ngatur itu loh nggak bisa. Padahal ini punya kita loh ya. Nah, belum punya yang lain. Belum milik orang dan lain sebagainya. Oke, ini namanya ta'alluq suluhi qadim atau ta'alluq tanjizi hadis. Jadi yang perlu diingat tadi, ketika Allah tidak menciptakan sesuatu bukan berarti Allah tidak menguasainya. Seandainya sesuatu itu sama-sama mungkin. Jadi kalau mau misalnya kita nanya begini ya, kenapa Allah menciptakan makhluk bernama manusia yang nyaris masuk kategori tidak terlalu sempurna? Manusia ada yang baik, ada yang jahat. Ya, Allah itu hanya ingin menunjukkan saja kepada kita. Karena kalau makhluk yang baik apa enggak ada. Malaikat itu udah baik semua itu. Udah sejak settingan pabriknya udah kayak begitu mereka itu. Ada kok. Makhluk yang jahat misalnya ada juga. Seperti iblis, setan, dedemit, dan kawan-kawannya. Ada yang kerjanya cuma mengganggu orang. Nah ada manusia yang seperti atau antara jin atau setan dan malaikat. Ada juga yang seperti itu.
Ada nggak sesuatu yang dia tidak bisa masuk dalam kategori baik atau buruk? Ada, namanya hewan. Kalau yang nggak hidup ada namanya benda-benda. Benda-benda kan nggak bisa disebut baik atau buruk. Nah begitu. Jadi nggak bisa kemudian meja ini kita anggap oh dia baik ini atau dia ini buruk karena nggak ada taklif pada dia. Makanya nggak bisa dinilai baik atau buruk. Karena nggak ada tanggung jawab tertentu yang harus diemban oleh meja ini. Begitu. Makanya kalau mau nyari yang sempurna, carilah meja. Dia tidak akan pernah dinilai benar ataupun salah. Dia bisa menerima dita apa adanya. Oke. Oke, sampai di sini ada yang jadi problem? Ada pertanyaan? Materi kita cukup tadi ya. Definisi kudroh adalah ini, kemudian ta'alluq suluhi sama tanjizi ini aja. Oke, sampai di sini ada problem yang lain? Yang diciptakan Allah. Kalau yang lain ada. Yang diciptakan Allah. Kudroh ini. Enggak ada, memang penciptaan ini ngomong kudroh pasti ngomong penciptaan memang. Ngomong penciptaannya Allah. Bagaimana Allah itu menciptakan sesuatu. Yang dimaksud penciptaan itu secara gampang ya ijad atau idam. Ijad itu artinya mengadakan, dari awalnya nggak ada menjadi ada, atau idam meniadakan. Kalau ada istilah imdad, memberlangsungkan, ini kan sudah wujud, lalu wujud itu terus berlangsung. Itu ada masuk dalam kategori istilahnya nanti ta'alluq qabdah. Cuma saya nggak menyentuh itu. Di teks ini ada sebenarnya di kitab ini. Cuma itu apa ya? Nantilah di sesi tambahan. Jadi karena tugas saya adalah memberi pengetahuan secara umum untuk ini aja. Makanya saya cukupkan di ta'alluq tanjizi hadis ini. Apakah kemudian, jadi kalau mau dinalar tanpa menjelaskan ta'alluq qabdah, bagaimana seandainya Tuhan sudah menciptakan Udin? Apakah keberlangsungan keberadaan Udin itu tidak ada ta'alluq qudrah di situ? Ada. Karena dalam setiap yang baru, sesuatu yang berubah, setiap detik kita itu senantiasa butuh sebab. Kira-kira seperti itu. Kalau istilah teknisnya dikenal ta'alluq qabdah. Nah, tapi kalau di sini kita cukup anggap dia masuk dalam kategori tanjizi hadis nggak apa-apa. Sebenarnya di kitab ini dijelaskan. Cuma itu apa ya, nantilah ketika kalian ngaji ulang kitab ini. Karena nanti akan ada apa ya waktu untuk mengkaji ulang buku ini. Kalau saya pribadi sekarang hanya memberi penjelasan ya seperti ini saja, yang umum. Jadi kalau masalah kudroh itu apakah bicara sesuatu selain af'al? Tidak, dia memang af'al, inti dari af'al memang. Jadi af'alnya Allah itu sebenarnya ada di kudroh. Seluruh af'alnya Allah, penamaannya itu hanya tergantung bagi yang menerima sebenarnya. Karena ini ya, walaupun sebabnya sama, ketika objek yang menerima itu beda, maka nanti bisa jadi hal yang berbeda. Saya ingat contoh Imam Al-Ghazali itu beliau bilang, sebuah sinar matahari kata beliau, bisa membuat baju yang hitam itu berwarna agak keputih-putihan. Begitu Din. Betul apa enggak? Betul. Baju hitam itu kalau Anda jemur di matahari langsung, lama kelamaan dia hitamnya akan pudar. Jadi ini matahari bisa membuat warna hitam itu pudar bagi pakaian, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali udah ngomong gitu sejak hampir 1000 tahun yang lalu. Udin malah belum tahu gimana sih. Harusnya hidup sebelum Imam Ghazali ini. Hidup sama Thales. Yang apa namanya diam di lautan tok kerjaannya. Nyari keong, nyari apa, nah semuanya dari laut katanya. Nah, sementara sinar matahari bagi orang yang mencuci baju itu justru akan menghitamkannya. Jadi subjeknya sebabnya sama, tapi yang menerima beda itu menjadi berbeda. Jadi kalau ditanya apakah matahari itu menghitamkan atau memutihkan, ternyata bergantung juga pada penerimanya, objek penerimanya. Sama dengan ini, pada dasarnya Allah Ta'ala itu kuasa, tapi tergantung penerima tadi.
ketika kita mendapat sesuatu bernama musibah, hal yang tidak kita inginkan, kita anggap itu musibah. Kalau hal yang kita mau, kita anggap itu sebagai anugerah. Sebenarnya kalau bagi Allah sama saja, karena inti dari kudrah adalah mengadakan atau meniadakan sesuatu. Jadi ini penjelasan secara umum tentang kudrah. Apakah boleh kudrah itu disebut af'al atau penciptaan? Boleh. Iya boleh. Sama, sinonim. Jadi kudrah itu isinya adalah menciptakan. Oke, sampai di sini ada problem lagi, Ma'ruf? Yang lain ada? Udin? Ada? Ishak? Hasbi? Muad, ada problem? Zidan? Dita? Sudah ya? Oke, sementara itu untuk masalah sifat kudrah, besok kita akan bahas tentang sifat iradah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtani falakini bi idza nasitu wardahu alayya inda hajati la birahmatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.